Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu hari Minggu pagi hari ini. Puji Tuhan adik-adik, kita semua bisa beribadah walaupun masih tetap beribadah dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan karena pasti selama seminggu ini Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita semua, kepada adik-adik, orang tua, dan seisi rumah kita. Nah sekarang layaklah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama untuk Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik, sudah menjaga, memelihara kita sampai saat ini. Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mempunyai janji kepada Tuhan untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan selanjutnya, pujian ini adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Kita akan nyanyikan bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mengikut Yesus Keputusanku. Sekarang kita akan berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami akan beribadah lagi, kami anak-anak-Mu yang sudah Tuhan jaga, Tuhan pelihara selama ini dan kami akan beribadah mendengarkan firman Tuhan, kami akan berdoa pada ibadah saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami.
supaya ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Tuhan menuntun, memimpin kami, mengerti firman-Mu, mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur, menyambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan untuk dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Selanjutnya, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab tadi itu menceritakan mengenai Raja Darius yang pada masa pemerintahannya di kerajaan Media Persia pada waktu itu berkenan memilih Daniel untuk menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil-wakil raja. Nah, sehingga pada waktu itu Daniel mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di dalam kerajaan Media Persia. Pada waktu itu Daniel diperkirakan sudah berusia sekitar 60-70 tahun atau lebih, karena pada waktu-waktu sebelumnya Daniel juga sudah pernah menjadi pemimpin di kerajaan Babel pada waktu Raja Nebukadnezar dan juga Raja Belshazzar. Nah, Daniel ini sudah banyak pengalamannya dalam hal kepemimpinan di kerajaan. Nah, pada waktu itu Raja Darius memilih Daniel menjadi salah satu dari pejabat yang penting. Adik-adik, dalam ayat yang ketiga
adik-adik kita membaca bahwa pada waktu itu Daniel lah yang menjadi pejabat yang melebihi pejabat-pejabat tinggi lainnya. Karena apa? Ayat 3 mengatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaan. Apa artinya adik-adik memiliki roh yang luar biasa? Nah, Daniel itu setiap hari Daniel menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan penciptanya. Ingat, Daniel juga ialah seorang nabi Tuhan. Daniel itu mempunyai ketaatan yang luar biasa. Daniel itu tekun berdoa. Ayat-ayat pada pasal-pasal sebelumnya kita bisa baca itu adik-adik. Dia setia kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah rahasianya sehingga dia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, Daniel itu mempunyai kepribadian yang luar biasa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Daniel itu selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Tuhan yang hidup. Hatinya selalu terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu terbuka berbicara kepada Tuhan dan dia juga terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, sebagai tanda cinta kasihnya Daniel kepada Tuhan yang menjadi pelindung penolong dia sudah setiap hari menetapkan 3 kali dia selalu berdoa, datang berlutut, dia berdoa kepada Tuhan tanpa dia melalaikan pekerjaannya dalam pemerintahan. Dia bukan hanya berdoa pada waktu mau makan, mau tidur, atau mau bepergian. Selalu ada waktu khusus untuk berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah rahasianya Daniel memiliki karakter kepribadian yang luar biasa. Sama artinya dengan dia memiliki roh yang luar biasa. Karena dia membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan melalui doa-doanya, melalui relasinya dengan Tuhan. Adik-adik, dia berdoa melalui puji-pujiannya kepada Tuhan dan dia melalui ketaatannya kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, tapi Daniel yang seperti itu dia menghadapi tantangan. Tantangannya apa adik-adik? Dalam ayat yang ke-6 sampai 19 di situ diceritakan bahwa para pejabat tinggi lainnya itu merancangkan sesuatu hal yang tidak baik. Ayat 6 sampai 19 menyatakan bahwa para pejabat dan wakil raja lainnya merasa tidak nyaman dan bahkan merasa galau dengan kehadiran Daniel. Daniel menjadi suatu ancaman bagi mereka. Nah, itulah tantangan Daniel. Daniel yang begitu baik itu selalu dicari-cari kesalahannya oleh para pejabat-pejabat lainnya supaya mereka mau menyingkirkan Daniel. Nah, akhirnya adik-adik, karena tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam hal pemerintahannya, maka mereka memberikan usul kepada raja. Apa usulnya adik-adik? Para pemimpin, pejabat lainnya mengusulkan supaya raja mengeluarkan satu perintah, surat perintah yang isinya sebagai berikut. Kira-kira begini isinya adik-adik. Selama 1 bulan itu setiap orang yang ada di kerajaan itu tidak diperbolehkan untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali hanya kepada Raja Darius saja. Nah, bagi yang tidak taat akan mendapat hukuman. Hukumannya adalah dilemparkan ke gua singa. Itu adik-adik
isi suratnya dan hukumannya. Nah, bukankah itu sama aja ya dengan hukuman mati, karena akan dimakan oleh singa kalau dimasukkan ke gua singa. Itulah tantangan yang Daniel hadapi. Nah, apa sikap Daniel atas surat perintah raja itu? Nah, Daniel dia menolak atau dia tidak taat. Kita lihat apa yang Daniel lakukan. Daniel itu tetap berdoa, adik-adik. Tetap 3 kali sehari dia berlutut dalam ayat yang ke-6. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan seperti biasanya. Dia beribadah kepada Tuhan seperti biasanya, tidak ada perubahan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap datang, khusus datang menyembah Tuhan setiap hari. Nah, ini menjadi kabar gembira bagi para penjahat, para orang-orang yang merancangkan kejahatan itu ya. Karena apa? Nah, inilah satu alasan yang sangat tepat mereka mendapatkan bukti untuk melaporkan Daniel itu kepada raja. Akhirnya adik-adik, mereka memang melaporkan Daniel kepada raja. Apakah itu kabar gembira buat raja? Tidak, adik-adik. Raja Darius itu adalah raja yang baik hati, yang sayang kepada Daniel. Sehingga ketika dia dengar bahwa Daniel dilaporkan, dia menjadi sedih, adik-adik. Wah, Daniel dilaporkan kedapatan berdoa kepada Tuhannya. Raja lalu berusaha untuk menolong Daniel pada waktu itu. Adik-adik, oleh karena surat perintah keputusan dari raja itu tidak bisa dibatalkan, maka Daniel juga harus dihukum. Dan hukumannya tidak ada perubahan. Hukumannya tetap dilemparkan ke gua singa. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel tetap menaati perintah raja. Raja Darius mengantar Daniel ke gua singa dan memberikan pengharapan kepada Daniel. Karena Daniel disayang oleh raja juga. Selain Tuhan menyayangi Daniel, Daniel juga disayangi oleh Raja Darius. Lalu Raja Darius itu berkata kepada Daniel, dia berharap bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel akan melepaskan Daniel dari buasnya singa itu. Adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Malam itu, hari itu, raja tidak bisa tidur. Nah, raja bahkan berpuasa. Dia memikirkan, membayangkan Daniel yang ada di gua singa. Nah, pagi-pagi raja bangun, lalu raja pergi ke gua singa. Apa yang terjadi? Pasti raja mau tahu bagaimana keadaan Daniel ketika berada di gua singa. Raja berkata kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel segera menjawab. Raja dengan berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Nah, itu suatu kabar gembira, bukan hanya bagi Daniel tentunya ya, tapi juga bagi raja. Raja yang semalam-malam tidak tidur berpuasa untuk Daniel, ternyata benar apa yang terjadi. Tuhan, rajanya Daniel, raja segala raja, itu melepaskan Daniel daripada ancaman dimakan oleh singa-singa yang lapar malam hari itu. Adik-adik, di akhir ceritanya, setelah raja memanggil Daniel keluar dari gua singa,
Apa yang raja lakukan? Raja langsung memberikan perintah kepada pelapor-pelapor, para pejabat-pejabat yang merencanakan kejahatan bagi Daniel. Bahkan bukan hanya mereka, beserta istri dan anak-anak itu dilemparkan ke gua singa. Mereka yang justru mengalami hukuman dilempar ke gua singa dan menjadi makan pagi bagi singa-singa pada waktu itu. Adik-adik, pelajaran penting bagi kita melalui kisah Daniel hari ini mengajarkan kepada kita. Mari kita belajar bahwa berdoa itu hal yang sangat penting. Itu hal yang tidak boleh kita lalaikan, itu hal yang tidak boleh kita lupakan. Seperti kita beribadah pada hari Minggu ini. Itu hal yang penting. Hari Minggu sebelum melakukan semua kegiatan, sediakanlah waktu adik-adik, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Dan bukannya hanya hari Minggu, hari-hari yang lain juga, apalagi kita sekarang ini lebih sering di rumah, ya kita lebih banyak waktu. Biasanya mungkin macet di jalan atau di mana-mana, terhambat. Nah sekarang kan di rumah, jadi lebih banyak waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan puji-pujian yang memuliakan Tuhan, dan juga kita tetap beribadah kepada Tuhan. Suasana, situasi, keadaan sekarang ini memang bukan hanya anak-anak yang mengalami kesulitan, orang tua dan banyak orang, bukan hanya kita yang di Karmel, tapi di tempat-tempat yang lain, bahkan di seluruh dunia adik-adik, kita mengalami hal yang sama. Kita kesulitan pergi-pergi, bergerak kemana saja, kita sangat terbatas. Nah, waktu-waktu yang ada di rumah tentu akan sangat memuliakan Tuhan kalau kita memuji Tuhan. Tuhan akan senang kalau kita lebih banyak berdoa. Adik-adik, kalau kita setia berdoa itu juga bukan berarti kita tanpa akan menghadapi tantangan atau tidak ada tantangan. Kalau kita setia berdoa kepada Tuhan, kita juga tidak bebas dari tantangan seperti yang dihadapi oleh Daniel, ya. Tetapi kalau kita sejak kecil kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk berjuang, kita belajar serius sungguh-sungguh pelajaran di sekolah, kita juga belajar firman Tuhan, itu akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan, dan itu yang menghasilkan kita mempunyai roh yang luar biasa seperti Daniel. Kita akan menghadapi tantangan dan kita akan menang kalau kita menghadapi tantangan. Kita akan bersukacita, kita akan menikmati, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan pertolongan, banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita. Seperti Tuhan sudah lakukan kepada Daniel. Nah, adik-adik, sekalipun Tuhan sewaktu-waktu mengizinkan kita berada di tempat yang sulit atau yang tidak menyenangkan, nah kita harus ingat janji Tuhan. Janjinya apa? Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu adik-adik, jangan kita lupakan. Itu kita harus ingat ya adik-adik ya. Kalau kita ada di saat-saat yang sulit, kita ingat Tuhan, janji Tuhan, Tuhan menyertai. Wah, jadi kita jadi senang sukacita lagi. Dan kita juga akan tetap terus setia berdoa. Kita tetap terus memuji Tuhan. Kalau hati kita hati yang senang. Karena kalau kita mulai merasa bosan, kecewa dan hal yang lain-lain, itu membuat kita sulit untuk memuji Tuhan, apalagi mau berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi dan itu pelajaran yang kita dapat. Tetaplah kita berdoa di dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dan yakinlah adik-adik bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun, Tuhan akan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah mengajar kami melalui firman Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa
Tuhan mengasihi kami dan terus menolong kami di situasi apapun seperti yang dialami oleh Daniel. Di saat yang sulit Tuhan hadir menyertai, menjaga, melindungi dan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk orang tua yang selalu membimbing kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Janji-janji Tuhan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk taat kepada firman-Mu. Untuk terus mengasihi Tuhan. Untuk senantiasa berdoa, memuji Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku iman percaya rasuli. Mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apakah ayat hafalan minggu lalu sudah dihafal? Sudah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mendapatkan ayat hafalan lagi yang baru, tapi kali ini sangat singkat adik-adik. Ayat hafalannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Gampang bukan? Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Oke adik-adik, itu ayat hafalan kita dan kita hafal ya, minggu depan kita sudah bisa mengucapkannya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan selanjutnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau bersyukur kembali oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu. Janji-janji Tuhan yang akan kami pegang dalam hidup kami ke depan. Tuhan yang akan menolong kami terus setia kepada Tuhan. Terus berdoa, terus bersukacita dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk orang tua kami yang selalu membimbing kami. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka terus bekerja dengan baik, terus mengurus rumah tangga, terus juga membimbing anak-anak di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan berkati juga untuk pemerintah bangsa kami supaya mereka juga tetap bekerja dengan baik dengan perlindungan Tuhan untuk keamanan, kemajuan dan kesehatan bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.